saja, masuk gas saja. Udah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Yang terhormat Insinyur Dwi Thalia Gunadi, Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Provinsi Lampung, juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Dapil 2, dan alhamdulillah beliau sudah periode ketiga. Kita doakan panjang umur, murah rezeki, dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ahmad Giri Akbar, SE MBA, Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Lampung, juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu, hampir 2 tahun jadi komandan perang, selesai perang jadi Ketua DPR, masih ketemu. Udah jadi Ketua DPR, kira-kira ada yang bisa perintah lagi, masih ketemu lagi. Yang terhormat Bendahara DPD Gerindra Provinsi Lampung, Ibu Hajah Eli Wahyuni SEMM, alhamdulillah Pilpres dan Pilkada tidak menguras isi kas, malah nambah katanya. Juga di sini hadir Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Izin saya perkenalkan Bapak Saleh Asnawi. Kita beri tepuk tangan Saleh Asnawi, Bupati terpilih Tanggamus. Beliau adalah Bupati pertama dari Partai Gerindra. Terima kasih Pak Saleh. Mudah-mudahan akan terus menjadi kebanggaan kita semua. Dan di sini hadir juga Wakil Bupati terpilih Lampung Selatan, Bapak Saiful Anwar. Juga Wakil Bupati terpilih Risewu Umi Laila. Yang lain jangan nyontoh, menyalek kalah semua biar Wakil Bupati nanti. Cukup mereka berdua. Ini karena bukan karena Gerindra, karena lulusan pondok Bapak Ibu sekalian. Ya benar, Umi Laila lulusan pondok ya, ini ya, Pak Saiful lulusan pondok. Doanya. Juga di sini hadir terhormat anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Gerindra, dari Fadil, Bang Mirzali, Bang Muglis, Mbak Biwade, Bang Reza, Ferry, Mbak Bisa, Mbak Andika, Ojeri, Midar, Midar pamit, dia memperjuangkan Pesikom. Alhamdulillah tadi lagi main habis ya katanya. Saya lupa, hadir Ketua Fraksi. Kalau telat lapor suka lupa memang ketuanya. Telat lapor, udah telat 2 hari. Dan yang saya banggakan, Ketua Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Izin saya absen dulu ya. Dari Kota Bandar Lampung, Bapak Asroni Paslah. Menjadi Ketua DPC makin kincong.
Hadir beserta sekretaris Bu Aderli, bendahara. Bendahara siapa ya? Oh, Rizaldi. Ketua DPC Pesawaran Ahmad Diko Julan, Ketua DPR juga, tepuk tangan. Oh, ini nggak pernah telat lapor, kelebihan malah. Sekretarisnya Mbak, bendaharanya ada? Oh, ada di depan. Bendahara siapa ya? Oh, Reja. Dari DPC Lampung Selatan Pak Saiful, sekretarisnya Bu lagi keluar itikaf. Bendaharanya siapa? Mbak Eka. Pul bagi-bagi Pul. Ketua sekretaris bendahara, ketua dan DPC Pringsewu Bu Umi. Sekretaris ngajar ya? Bendahara Pak Ani. Dari Tanggamus yang terhormat Pak Haji Muklis Basri. Kata kiri ketua sekaligus sebutin berapa persennya. Masih kalah sama Masjid. Serta sekretarisnya dan bendahara Ketua DPC Pesisir Barat Pak Mirsadi. Yang terhormat Ketua DPC Lampung Barat Bang Erwan dan para jajar fraksinya. Fraksinya berdiri dong, fraksinya. Dua anak cukup. Cucunya banyak insya Allah 2029. Ya, Ketua DPC Metro Lek Darsono, mana Lek Darsono? Fraksinya mana? Dua juga. Dua apanya? Anak apa-apa? Cucu. Ketua DPC Tulang Bawang Pak Ali Hasan dan fraksinya mana? Paling banyak. Saya waktu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Oh 9. Dan juga Ketua DPRD Tulang Bawang, tepuk tangan. Untung nggak maju kan, bro? Tahu dia bahaya ini, Pak. Untung nggak jadi wakil. Masih enak ketawanya malam ini. Ketua DPC Tulang Bawang Barat Yan Doni dan serta jajaran fraksinya. 5 ya? 4. Ketua DPC Waikanan beserta fraksinya. Mantap. Pak pimpinan Ali Rahman, Galang diundang ya? Umroh. Pak Adi Mata, Ketua DPC Lampung Utara, Pak Paru, beserta fraksinya. Mana fraksinya? 2, 3, ya, 2, 3, 4, 5, 6. 2 izin. Pak Nurdin sama Doi pula Reja. Oh Doi, ya, ikut bapaknya. Ya, pansus. Ketua DPC Mesuji, Pak Ketua, dia Pak Iwan. Ketua DPC Lampung Timur, Pak Zakwan. Waalaikumsalam. Fraksinya mana Pak Hanif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burian? Ada tadi Burian. Oh sakit. Mana lagi belum disebut? Tengah. Oh.
Ketua DPC yang ketua DPC Lampung Tengah, Taim Adil. Beserta jajarannya ada 5 kan, Ilyas. Ya, ada semua ketua. 10. 8. Kalau ada yang mau pindah kampungnya. Juga hadir di sini yang terhormat dari sayap-sayap partai dari Tidar. Oh, Tidar itu. Dari Pira. PPIR, tepuk tangan buat PPIR, Pak Wali. Dari Gemira. Waalaikumsalam. Dari Satria. Dari Kesira. Oh, Dokter Intan tadi nggak disebut. Dokter Intan mana? Kesira. Dari yang terhormat dari Papra, pedagang pasar. Juga di sini yang terhormat hadir Ketua Bapilu Partai Gerindra Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Mana ketua yang kemarin ketua Bapilu berdiri? Saya lihat. Bapak Ibu sekalian, inilah komandan-komandan pemenangan Pilpres dan Pilkada juga. Terima kasih kepada para ketua Bapilu. Juga di sini yang terhormat hadir tim Alfa Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Ada tim Alfa. Tim Alfa. Saksi ya? Namanya saksi-saksi. Tim Alfa, Bapak Ibu sekalian, sudah mengkonsolidasi, mengkoordinir, melatih hampir berapa orang? 50.000 ada? Pilpres Pileg 50.000 orang dan Pilkada kemarin hampir 13.000 orang. Mudah-mudahan ke depan masih bisa selalu kita bina Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada tim Alfa. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah semua infrastruktur partai kita di tingkatan provinsi. Bapak Ibu sekalian lihat tadi dari fraksi, dari DPC, dari kepala daerah, dari anggota DPRD se-Provinsi Lampung, ada Bapilu, tim Alfa. Ini adalah infrastruktur yang telah menghantarkan Prabowo menjadi presiden di Provinsi Lampung 2 tahun yang lalu, juga menghantarkan partai kita, Partai Gerindra menjadi pemenang Pileg, telah menghantarkan juga 5 kabupaten menjadi pemenang Pilkada Pileg, 5 ketua DPR, 5 ketua DPR, dan telah menghantarkan Rahmat Irsadi Josa menjadi pemenang Pilkada yang terbesar di Indonesia. Ini semua Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa berjalan, tidak bisa baik tanpa ada kekompakan, tanpa ada semangat yang sama, tanpa ada keinginan yang sama, tanpa ada cita-cita yang sama. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingatkan juga di sini banyak anggota DPRD baru. Partai Gerindra didirikan tahun 2008 atas 2008 atas dasar kekhawatiran Ketua Umum kita Pak Prabowo Subianto, atas dasar risau Ketua Umum kita Pak Prabowo Subianto melihat keadaan kondisi kita saat itu, melihat kondisi bangsa Indonesia banyak yang melenceng dari tujuan, dari cita-cita ketika negara ini dimerdekakan oleh pendiri-pendiri kita. Maka jalur yang paling tepat untuk meluruskan lagi kepada garis-garis kemerdekaan ini adalah dengan jalur politik. Maka Ketua Umum kita waktu itu mendirikan Partai Gerindra. Partai Gerindra, Bapak Ibu sekalian, didirikan untuk menolong anak rakyat kecil. Partai Gerindra, Bapak Ibu sekalian,
didirikan untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Partai Gerindra, Bapak Ibu sekalian, didirikan untuk memberikan keadilan kepada rakyat-rakyat Indonesia selama ini banyak tidak diterima oleh mereka. Maka didirikanlah Partai Gerindra. Selang 10 tahun, 2014, 2018, 2019, 2024, ya, hampir 4 kali pileg, ya, Partai Gerindra hampir 20 tahun, 16 tahun, ya, telah menjelma menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Kursi Partai Gerindra, Bapak Ibu sekalian, di mana-mana, bukan hanya di Lampung, ya, dari Sabang sampai Merauke terisi. Banyak anggota-anggota DPR dari Partai Gerindra sekarang. Banyak bupati, wakil bupati, sekarang gubernur, wakil gubernur dari Partai Gerindra sekarang. Ini tanda, Bapak Ibu sekalian, para kader. Ini tandanya bukan karena kadernya bagus, karena percayanya masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung kepada Partai Gerindra, terutama kepada Bapak Ketua Umum kita Pak Prabowo Subianto. Kita hampir mengalami di sini ada yang dari 2008. Siapa yang dari 2008? Paling ada. Ada yang dari 2012, 2018. Ya. Berkali-kali, ya, Bapak Ibu sekalian, kita jatuh bangun. Pilkada, pilpres, kalah, pileg, ya, belum berhasil. Kita jatuh bangun, ya. Ya. Karena kita yakin, Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah berhenti karena kita yakin tujuan Ketua Umum kita ini ada tujuan yang mulia, tujuan untuk membuat makmur rakyat Indonesia dan terutama Provinsi Lampung, Bapak Ibu sekalian. Puncaknya kemarin 2024 kemarin, masyarakat Lampung telah menentukan 70% masyarakat Lampung memilih kepada Pak Prabowo Subianto. Ini semua Bapak Ibu sekalian menandakan harapan masyarakat Lampung kepada Pak Prabowo sangat tinggi. Harapan ingin berubah, harapan ingin lebih baik, harapan pemerintah lebih adil, harapan rakyat kecil lebih terbantu, harapan pendapatannya lebih meningkat kepada Pak Prabowo sangat tinggi. Dan ini kemarin dibuktikan kembali ketika pilkada kemarin, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Lampung mungkin tidak kenal siapa Ketua Gerindra, Ahmad Mirzani siapa, ya. Tapi mereka tahunya Pak Prabowo itu mengutus kadernya untuk menuntaskan janji-janjinya kepada masyarakat Lampung, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berjuang hampir 2 tahun. Saya ingin ingatkan sekali lagi, kita jangan melupakan tujuan partai ini didirikan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum kita sudah menjadi presiden. Bapak Ibu sekalian yang jatuh bangun berjuang, yang kalah jadi kalah lagi, yang kalah terus jadi banyak, ya. Yang dulunya, ya, tidak dilirik orang, gak ada yang kenal Bapak Ibu sekalian. Karena Partai Gerindra, karena perjuangan Pak Prabowo Subianto, Bapak Ibu sekalian sekarang banyak yang dimuliakan. Banyak masyarakat yang hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Banyak derajat Bapak Ibu sekalian terangkat karena Partai Gerindra, karena perjuangannya Bapak Prabowo Subianto. Paham ya? Sekali lagi, nggak ada yang jadi, ya, karena dirinya sendiri. Karena masyarakat percaya kepada Partai Gerindra, karena masyarakat percaya kepada perjuangannya Ketua Umum kita Pak Prabowo Subianto. Dan Bapak Ibu sekalian, kita adalah kader partai. Kita adalah kadernya Pak Prabowo. Maka hari demi hari yang Bapak dapatkan karena jabatan politik, ada yang jadi ketua Dewan DPR, ada yang jadi wakil ketua DPR, ada yang jadi bupati, wakil bupati, bahkan saya jadi gubernur, ada yang jadi ketua komisi, jadi anggota DPR biasa. Itu semua tugasnya satu, bagaimana mewujudkan cita-cita Pak Prabowo di Provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian, Pak Prabowo menjadi presiden.
Masyarakat berharap besar kepada Pak Prabowo. Gubernur Lampung ke depan harusnya di tanggal 6 ya, ke depan sebentar lagi adalah ketua Partai Gerindra. Beberapa kepala daerah berasal dari Partai Gerindra. Jabatan-jabatan ini Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita pakai untuk memajukan Provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian, jadi anggota DPR periode ini bukan kayak periode yang kemarin. Periode yang kemarin presidennya bukan Gerindra, bupatinya bukan Gerindra, gubernurnya bukan Gerindra. Nggak masuk nggak apa-apa, ya. Nggak cocok ributin, benar ya? Itu dari Pak yang paling cocok. Ya, kita tidak punya, kita sekarang punya tanggung jawab moral lebih tinggi Bapak Ibu sekalian kepada rakyat. Ketika Bapak Ibu sekalian tidak bekerja di daerah masing-masing sesuai dengan fungsi tugas politiknya Bapak Ibu sekalian, makanya korban adalah Pak Prabowo. Yang korbannya adalah Partai Gerindra. Begitu juga gubernur dan bupati-bupatinya. Ketika gubernur dan kepala daerah Partai Gerindra tidak bisa bekerja dengan baik Bapak Ibu sekalian, yang korban adalah kepercayaan masyarakat kepada ketua umum kita, kepercayaan masyarakat kepada partai kita. Maka berat Bapak Ibu sekalian, 5 tahun ke depan kita harus bekerja dengan kuat, bekerja keras, kita harus menjaga ya, janji-janji kita ya, yang anggota DPR biasanya jaga janji diri sendiri kepada masyarakat aja susah, ini disuruh jaga janji gubernur lagi. Ya tapi ya ini tugas kader sekarang adalah bagaimana menuntaskan janji-janji, baik janji pileg, janji pilkada, janji pilpres. Pakai Bapak Ibu sekalian kekuatan-kekuatan politik yang ada di tengah tangan Bapak Ibu sekalian. Siap. Ada datang banjir, ya. Ya, pakai yang jadi bupati, wakil bupati, ya, yang jadi ketua DPR, pakai kekuatannya untuk tolong banjir. Gunakan kekuasaan. Yang perlu bagi sembako, ya. Tapi ya, PIRA, PPI yang tidak juga bagi sembako, ya. Pakai kekuasaan untuk bantu rakyat. Jangan rusak. Pakai kekuasaan Bapak Ibu sekalian ya untuk perjuangkan supaya jalan-jalan di Provinsi Lampung ini semakin bagus. Pendidikan mahal, pendidikan tidak adil. Gaji guru telah dibayar. Pakai kekuatan Bapak Ibu sekalian ya supaya sekolah jadi murah. Akses pendidikan terbuka, guru tetap dibayar tepat waktu. Ya, banyak orang-orang susah terlantar dan lain-lain, urus Bapak Ibu sekalian, pakai kekuatannya untuk bantu rakyat. Ini Bapak Ibu sekalian maksud Bapak Ibu sekalian dikasih pangkat oleh Allah Ta'ala agar dipakai untuk membantu rakyat. Dan maunya ketua umum kita Bapak Ibu Suwanto kepada anggota Gerindra, kepada kader Partai Gerindra, dewan-dewannya ini seperti ini. Saya 5 tahun di Partai Gerindra diajarkan oleh Bu Eli ini guru saya waktu pimpinan, ya begitu. Saya dengan segala hormat, ya kita di kader Partai Gerindra diajarkan oleh senior-senior kita bagaimana menggunakan kekuatan kita, kekuatan politik kita untuk bantu rakyat, untuk bantu kader-kader, untuk bantu masyarakat Bapak sekalian. Ini yang kita inginkan 5 tahun ke depan Bapak sekalian. Kita Bapak sekalian harus selalu ada di tengah masyarakat. Masyarakat susah, kita duluan yang datang. Banjir datang, ada Gerindra duluan yang hadir. Ya, saya nggak mau ketika ada musibah kader Gerindra hilang, apalagi anggota DPR-nya hilang. Ya, kadang-kadang masyarakat nggak dimintain, nggak perlu bawain sembako, dilihat juga udah seneng Bapak Ibu sekalian. Ya, ada masalah jalan rusak,
kita hadir Bapak Ibu sekalian. Semua masalah di Provinsi Lampung kita hadir Bapak Ibu sekalian. Ini cara kita membela rakyat. Ini cara kita menjadi kader Partai Gerindra. Ini jalan kita Bapak Ibu sekalian berpolitik. Tujuan Bapak Ibu sekalian berpolitik ya ini Bapak Ibu sekalian. Pak Midar izin kepada saya 2 minggu yang lalu. Naken dia ngajak saya naken. Mau ada pansus singkong, Om harus jadi ketuanya. Om harus paling depan membela petani-petani. Keluarga kita tuh banyak naker di Lampung Utara yang main singkong. Fight Bapak Ibu sekalian dia, usaha keras, keliling-keliling, bekerja keras, mengkonsolidasi fraksi-fraksi yang lain dan lain-lain. Niatnya tulus, niatnya membantu petani. Allah ijabah. Oke. Sebelum pansusnya selesai, permasalahannya sudah diselesaikan oleh Kementan. Padahal Bapak Ibu sekalian belum ketemu gimana cara nyelesainnya. Ya tapi karena emang dia ingin benar-benar bantu Bapak Ibu sekalian, Allah kasih jalan. Saya ingin Bapak Ibu sekalian ke depan kader-kader Gerindra tampil ketika harus membela rakyat. Pak Prabowo nanti kalau yang ikut kongres akan cerita cita-cita Pak Prabowo yang harus kita bantu wujudkan. Kita akan buat rakyat tersenyum, kita buat rakyat masyarakat kecil tersenyum. Dan ini Bapak Ibu sekalian hanya bisa dilakukan dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan Bapak Ibu sekalian kita akan buat rakyat Lampung tersenyum. Amin. Bapak Ibu sekalian, 5 tahun ke depan Pak Prabowo akan melakukan kerja-kerja yang luar biasa bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia, terutama di Provinsi Lampung. Pembangunan di Provinsi Lampung akan banyak dimulai di desa-desa. Kita akan banyak melakukan aktivitas di basis-basis di desa-desa Bapak sekalian. Maka saya ingin Ibu Bapak sekalian yang ada di daerah setempat, di kabupaten-kabupaten, tolong bantu program-program Pak Prabowo di daerah tanpa diperintah, tanpa dikomando. Jadikan program yang Presiden kita menjadi program kita pribadi. Saya bupati-bupati 15 kabupaten kota sudah sepakat akan mendukung program-programnya Pak Prabowo, program pemerintah saya. Saya berbicara dengan ketua-ketua partai yang lain, ketua-ketua fraksi yang lain. Mereka pun sepakat Bapak Ibu sekalian di Provinsi Lampung akan mendukung programnya Presiden kita, mendukung programnya Ketua Umum kita. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian dari kader Gerindra malu kalau tidak terlibat, tidak terdepan dalam mendukung program-programnya. Ada program makan bergizi, ini program nasional, tapi hanya bisa dilaksanakan kalau bisa bekerja sama dengan baik, mulai dari provinsi, kabupaten, kota sampai desa. Makan bergizi ini di desa-desa Bapak Ibu sekalian, syaratnya apa? Syaratnya jalannya harus bagus. Lahan-lahan pertanian yang untuk mengisi dapur-dapur harus tersedia. Petani-petaninya pun harus siap. Kolam-kolam harus bagus, pupuk-pupuk harus tersedia dengan lancar. Dan ini semua ada di kabupaten Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian pastikan program makan bergizi ini bisa berjalan dengan baik di desa-desa di kabupaten Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini akan berjalan dengan maksimal. Sampai 2028 kita akan membangun, Pak Prabowo akan membangun 800 lebih dapur yang akan memberi makan 2.200.000 anak sekolah. Mau tahu Bapak sekalian, ini 2.200.000, ini programnya Pak Prabowo yang dikasih makan di Provinsi Lampung. Pahala ngasih orang makan ini Bapak Ibu sekalian
Bapak Ibu sekalian itu akan dapat doa, dapat pahala, dapat sholat. Orang yang dikasih makan sampai makanan itu nggak jadi daging. Ya, yang ngasih makan Pak Prabowo, tapi yang menghantarkan Pak Prabowo adalah Bapak Ibu sekalian Provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian akan kebahagiaan semua. Amin. Pak Prabowo juga saya akan menghilirisasi komoditas-komoditas pangan di Provinsi Lampung. Kita akan berikan nilai tambah terhadap komoditas pangan di Provinsi Lampung. Kita akan mulai Maret April di beberapa tempat kita sudah akan coba. Kita tidak ingin Bapak Ibu sekalian gabah kita dijual menjadi gabah, padi kita dijual gabah. Kita akan bantu petani untuk menjual gabahnya menjadi menjual beras, sehingga ada nilai tambah pendapatan di petani-petani. Giri sudah hitung ya, petani yang sudah ada dijual gabah menjadi jual beras, itu pendapatannya naik hampir 2 kali lipat Bapak Ibu sekalian per bulannya. Kita juga akan bantu di desa-desa membangun fasilitas pupuk organik cair tersebar di Provinsi Lampung. Nanti tolong lihat lokusnya, bantu lokusnya. Kita jadi pupuk organik cair, ada pupuk organik yang akan kita bagikan, diberikan oleh masyarakat, dibagikan ke masyarakat secara gratis. Bapak sekalian. Kita juga Bapak Ibu sekalian akan bangun ya jalan-jalan di desa, jalan-jalan di tingkat provinsi, konektivitas bekerja sama dengan bupati, supaya hasil-hasil pertanian kita bisa keluar dengan baik. Intinya Bapak Ibu sekalian, ke depan dalam 5 tahun kita akan meningkatkan pendapatan petani di Provinsi Lampung. Kita ukur orang-orangnya, siapa saja, desa mana, siapa saja yang bisa meningkat. Ini harus terukur dengan jelas. Dan ini semua program yang bisa dilaksanakan ketika bisa bekerja sama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan anggota-anggota dewannya. Maka Ibu sekalian tolong perhatikan nanti program-program kabupaten, program provinsi agar bisa berjalan selaras Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini semua akan dinilai oleh masyarakat ketika program ini. Programnya Pak Prabowo kalau berhasil, kalau programnya Gubernur kalau berhasil, kalau programnya Pak Saleh Asnawi, Pak Saiful, Bu Umi, ya ini kalau berhasil maka masyarakat akan menilai sekalian. Yang mereka nilai pertama Bapak sekalian adalah Partai Gerindra, Pak Prabowo. Ya, mereka tidak akan menyesal mencoblos Partai Gerindra di 2024 kemarin. Mereka tidak akan menyesal mencoblos Pak Prabowo menjadi presiden dan lain-lain. Dan insya Allah mereka akan mengajak orang-orang lain untuk mencoblos Partai Gerindra di 2029 nanti. Bapak Ibu sekalian, mari 5 tahun ini kita bekerja dengan baik. Ya. Saya tahu ini yang program udah jelas nih, yang belum jelas rezekinya. Betul ya? Pasti ya? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, tapi saya yakin ya, kalau Bapak Ibu sekalian berjuang dengan tulus menggunakan kekuasaan untuk rakyat, ya, Allah akan datangkan rezeki dengan cara yang lain. Saya banyak melihat ya, orang yang tulus ya, orang yang ikhlas membantu masyarakat, membantu rakyat, nggak pernah miskin Bapak Ibu sekalian. Nggak pernah nggak jadi, ya. Insya Allah jadi lagi, amin. Dan terakhir sekali lagi, mari kita jaga nama baik keluarga besar partai kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, kalian adalah kader-kadernya Pak Prabowo. Di daerah kalian, di dapil kalian, kalianlah citranya Pak Prabowo. Mereka nggak kenal dengan Pak Prabowo, tapi kenal dengan kader Gerindra yang namanya Pak Muklis Basri di Tanggamus. Disebuti Rahmat, taunya Made Suarjaya. Di Lampung Utara taunya Yus Rijal.
Di Lampung Selatan tahunya Pak Saiful. Di Lampung Barat tahunya Pak Erwan. Di Waikanan, di pesisir barat, ya teman kader-kader kalian, ya kader. Ketika melihat Pak Prabowo, ingatnya adalah kader Gerindra. Jadilah teladan Bapak Ibu sekalian. Jadilah kader yang baik, jadilah contoh yang baik, jadilah teladan buat masyarakat, buat fraksi, buat teman-teman, buat keluarga, bahwa kita adalah politisi yang baik, politisi yang berjuang dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan diam, jangan kita bekerja, kita jaga nama baik kita. Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan kesalahan yang dilihat bukan Bapak Ibu sekalian, tapi partai Gerindranya. Bapak Ibu sekalian, kalau melakukan kesalahan yang dilihat bukan Bapak Ibu sekalian saja, tapi Pak Prabowo. Maka sekali lagi kita jaga nama baik Partai Gerindra, kita jaga nama baik Ketua Umum kita Pak Prabowo Subianto. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Hampir berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun tidak pernah istirahat, ya, tidak pernah istirahat dari 2022 ya. Dari 2022 ya, hari demi hari Bapak Ibu sekalian kita pacu ya untuk berjuang. Kita pacu bukan hanya berjuang tenaga, kantong ya. Semua siang malam saya tahu Bapak Ibu sekalian di pelosok-pelosok sana ya, nggak ada yang diem bagaimana mikirin kita ini bisa menang, benar? Dan saya Bapak Ibu sekalian melihat suatu kebanggaan terbesar bagi saya. Saya melihat semangat-semangat yang tidak pernah padam selama 3 tahun ini. Saya melihat militansi yang luar biasa, kekompakan yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa dalam 3 tahun ini yang tidak pernah saya temuin di dalam apapun juga Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika berjuang 3 tahun yang lalu nggak pernah berpikir ini uang banyak banget, kapan baliknya? Benar nggak? Balik syukur nggak balik ya sudah ikhlas, benar ya? Bapak Ibu sekalian, berjuang 3 tahun ini kadang-kadang nggak berpikir waktu yang habis buat keluarga, buat pekerjaan, buat sosial, ya Bapak korbankan untuk berjuang buat partai ini, benar? Maka Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kekompakannya, kerjasamanya 3 tahun ini. Saya sangat bangga bisa berjuang dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya Partai Gerindra di sana. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, tenaga yang Bapak Ibu keluarkan untuk berkorban untuk Partai Gerindra, uang yang Bapak Ibu korbankan untuk berkorban untuk Partai Gerindra ke depan, ya kita akan manfaatkan sebaik-baiknya kekuasaan ini. Kita akan korbankan kekuasaan ini untuk demi kepentingan masyarakat Lampung ke depan. Semoga Bapak Ibu sekalian ini akan menjadi amal pahala kita, menjadi ladang pahala kita semua. Dan doakan kami semoga yang dikasih Pak Saleh Astawi, Pak Saiful, Umi yang baru saja terpilih, ya, para anggota-anggota DPR yang sudah terpilih, ya, Kiri dan yang lain-lain, ya, semoga kita bisa selalu sehat walafiat, ya, bisa istiqomah dalam berjuang, ya, dan mewujudkan cita-cita kita untuk Lampung maju menuju Indonesia Mas. Saya rasa itu saya sampaikan sekali lagi. Dan terakhir saya lupa, saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tinggalkan partai, jangan pernah tinggalkan struktur, ya, ranting, PAC, sayap-sayap partai di daerahnya tolong diurus, ya, diperkuat lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang paling penting terakhir kali juga saudara-saudara kita kemarin yang belum beruntung untuk jadi anggota DPR, ya, tolong perhatikan, ya, semangati mereka, ya, ajak mereka terus, ya, beri mereka kesempatan di setiap ada kesempatan untuk berjuang kembali bersama kita. Setuju? Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, apabila kita lakukan 2029, Partai Gerindra akan menjadi pemenang pemilu di Provinsi Lampung. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Bapak Haji Rahmat Mirzani Jalsal STMM atas sambutan dan juga arahan yang telah diberikan.